Saya yakin semuanya ini juga kurang paham dengan kajian tesisnya Kiai Imaduddin. Ini saya juga kurang paham dengan kajiannya. Akan tetapi, nyuwun sewu Yai, saya juga ngempetnya udah nyampe buntunan. Persis yang Dina sampaikan. Karena apa? Masya Allah yang terjadi ngempeti pembuntunan yang terjadi. Saya sampai mikir kayak gini. Lawong adanya langit dan bumi ini gara-gara nurnya Muhammad. Kok apa iyo nure Muhammad atau Nabi Muhammad duwe putu kaya ngono mau. Iya pada kayaknya nggak pantas sama sekali, bahkan sampai menurut saya ini sudah merusak Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngempetnya yang bun-bunan itu sawi banget atas jenengan ya. Apa iyo Nabi Muhammad Nabi awal Nabi akhir, bahkan kudune lek mlebu Islam ki ene asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kok duwe putu kaya ngono kuwi. Kira-kira yakin mboten kira? Tidak yakin. Belas orang yakin. Ini LDN itu yang nyaut itu seragam banget. Kalau seneng karo bola-bola ini wani, walaupun kalau ora patek wani tapi bola-bola wani itu lo seneng kan. Sing duwe panggung-panggung niku undangane kerep niku kudune wani. Jadi undangane kata kudu banding ngomong Allahumma. Walaupun saya pribadi untuk tesisnya Pak Yai Imad belum begitu paham, tapi opo iya wong Islam ki syahadate nganti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kok duwe putu kaya ngono. Kula duwe angen-angen kayane galah. Mosok sabun ku iso ilang, sikat ku iso ilang, opo ki hembodi ilang, sampo ilang gara-gara ngundang ngono kuwi. Mungkin diwangkut kabeh karo ngono. Nauzubillah ya. Ora mungkin iki ya. Mboten artinya apa Yai? Bukan karena kita ini tidak senang dengan habaib, akan tetapi habaib mengaku di darahnya, di badan yang ngalir Nabi, darahnya Nabi Muhammad SAW. Demi Allah pulau gak terima, demi Allah pulau boten terima, gak pantes, gak pantes. Satu. Yang nomor dua, nyampe embun-embunan saya anu ya opo iyo ini maaf mungkin 50 tahun lagi kula jenengan wis mati, 50 tahun lagi kula jenengan wis ninggal, wis mati. Enek setelan YouTube Habib Rizik gurune NU iki kula jenengan wis mati, anake dhewe Habib Rizik iki gurune NU to, sing ngeloni Gus Dur buta mata buta hati. Elek bendret. Nah ini kalau nyuwun pangapunten, kira-kira apa mungkin kira-kira sing ngeloni Gus Dur buta mata buta hati diomongne gurune sampai sumpah mubahalah. Lek Gus Dur ngejak bojone anake, saya ngejak istri saya, anak saya, nanti mana yang meninggalnya hina. Saya ini nyuwun pangapunten, Gus Dur sedo jutaan tiang tidak siap sampai sekarang, bahkan sekarang saking kakean wong dijadwal, saking kakean wong ziarah mohon Fatihah kok ini wae berarti. Apa terima kita dengan keadaan seperti itu? Walaupun Yai terus terang mungkin walaupun tidak pengajian akbar, butuhlah kiai-kiai diterangkan masalah nanti apa itu tesisnya kimat atau pemantapan. Seandainya kayak saya, teman-teman kiai ini ditanya supaya jawabannya ini lebih konkret, lebih apa itu ilmiah. Walaupun toh saya lihat kiai-kiai ini sudah berani semua ini wis mani. Sebenarnya di luar itu juga sudah sama pemandangannya, tinggal tingkat keberaniannya beda sama Pak Islamet, Pak Ajit, Pak Musnan itu beda. Lihat-lihatnya jadi pemikirannya podo, garek wanine sing durung podo. Takbir. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, dengan kejadian-kejadian yang seperti itu, alhamdulillah saya juga matur dengan Bapak Kiai Haji Wagimin ini sudah beberapa bulan yang lewat. Kalaulah
panjenenganipun Gus Abbas, panjenenganipun Mbah Yai Imad wonten wekdal dhateng Lampung Tengah, kula badhe nyuwun wonten kersane napa niki ben tambah ilmune, tambah wawasane kagem kula lan kagem masyarakat umume. Allahumma amin. Lek menawi nyuwun pangapunten ngomongin gregeten niki jadi cara ngobrol kados sing dijadwalne ngobrol sewengi ngantek kaya gregeten iki apa meneh ngantek lagu Indonesia Raya, bendera merah putih gitu, terus Pangeran Diponegoro Tibak Lawikan gitu, terus teng pundi niku Jogja teng keraton niku enek sing makom diganti Habib, Imam Bonjol diganti Habib niki kayane wis saate kaya Seputi Mataram kayak itu Habib ya. Wis lho. Wah, wis wani deh. Ada ibu-ibune kecamatan liya pundi. Allahumma. Artinya nyuwun pangapunten dengan kejadian-kejadian ini saya juga pengen motivasi wawasan dari beliau selaku ketua PPI Provinsi Lampung yang dekat dengan Gus Imad, Gus Abbas, supaya kita ini tercerahkan dan timbul keberanian untuk membela apa itu namanya mensucikan duriahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan untuk membela pembelokan sejarah yang ada di Indonesia ini. Nyuwun pangapunten tak kabeh iki ya. Sebenarnya sekian tahun, 5 tahun apa 7 tahun yang lewat saya diomongi sama Mbak Yai Khalwani ngomong, Yai jenengan ngundang Kiai Agus Sunyoto mungkin kan cerita nih sejarah-sejarah niki sejarah-sejarah niki arpe di apa kuwi di belok nih, itu udah sekian tahun yang lewat, cuman kula nggak ngeh mawon seketika seperti ini. Oh bener, bahkan nyuwun pangapunten saya waktu jadi ketua NU karo ngacung-ngacungnya tadi Mbah Hasim Asy'ari njaluk izin karo Habib Hasim iku ngono kuwi ono waduh di mana salah di mana di mana ada wong belok ning ngapusi ngoten nggih muga kula ngacung-ngacung Mbah Hasim Asy'ari njaluk izin Syekh Nakhulil Bangkalan njaluk izin Habib Hasim, ternyata itu kebohongan. Kula mawon ketua PCNU pernah kapusan apa meneh putune dhewe ya kan, apalagi cucunya kita, apalagi 50 tahun yang akan datang. Muga-muga awake dhewe digolong wong sing wani dalam kebenaran. Mohon wonten mawon kirang langkung. Oh iya, kurang langkung nyuwun pangapunten wa maafik ila qadari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak dawuh dan nasihat dari Romo Kiai Haji Imam Suhadi. Beliau adalah Wakil Rais Suriah PCNU Kabupaten Lampung Tengah, sekaligus juga merupakan Ketua Dewan Tanfiziah PCNU periode sebelumnya. Nasihat dan support yang sungguh luar biasa. Bahkan beliau termasuk yang membidani lahirnya PWI dan Laskar Sabilillah di Kabupaten Lampung Tengah. Ini artinya gerakan para kiai, para ulama, para santri dan masyarakat bangsa Indonesia semakin sadar akan ancaman Bani Ba'ali, di mana Bani Ba'ali telah melakukan pembegalan terhadap nasab suci Rasulullah SAW dengan cara mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, lantas kemudian memanfaatkan pengakuan tersebut untuk mengeksploitasi umat. Ditambah lagi hari ini struktur NU di Lampung sudah mulai menggeliat. Beberapa hari yang lalu PCNU Waikanan membuat instruksi untuk jajaran NU. Coba kita baca dulu. Di antara instruksi dari PCNU Waikanan ada 9 instruksi. Saya ambil pointer nomor 8 kepada seluruh anggota Banser dan seluruh pendekar pagar Nusa NU se-Kabupaten Waikanan tidak melakukan pengawalan dan pengamanan kegiatan majelis sholawat ataupun habaib sebagaimana butir 7, serta kewajiban menertibkan atribut sebagaimana tersebut. Artinya memang perintah instruksi tidak melakukan pengawalan terhadap kegiatan habaib. Ini Waikanan. Menyusul kemudian hari ini yakni instruksi dari PCNU Lampung Tengah. Di poin yang ke-7 disebutkan tidak menggunakan lambang NU, logo, bendera, baju dan pakaian perkumpulan NU di semua tingkatan pada kegiatan majelis sholawat habaib. Ini instruksi yang sungguh luar biasa.
Mengapa kemudian NU bereaksi? Ini adalah dampak dari arogansi para muhibbin dan para ba'alwi. Kejadian beruntun mulai dari persekusi Gresik, persekusi terhadap Kiai NU di kota Tangerang, di mana ratusan muhibbin menggeruduk Kiai NU. Tidak gentle, 300 orang menggeruduk satu orang. Dengan sombongnya muhibbin-muhibbin ini nantang perang, nantang tawuran. Belum selesai masalah itu, kemudian muncul lagi penganiayaan yang dilakukan oleh ratusan muhibbin di jalan raya, yang mengakibatkan 2 anggota Banser babak belur, sampai mobil yang ditumpangi Roi Suriah NU Kiai Haji Ihsan Badawi dirusak dan dihancurkan oleh massa para muhibbin, yang tentunya mereka dikendalikan oleh para Bani Ba'alwi ini. Nah, serentetan kejadian ini kemudian menyadarkan bangsa Indonesia, khususnya warga Nahdliyin, ternyata benar mereka ini bukan keturunan Nabi. Karena kalau duriat Nabi nggak mungkin melakukan itu semua. Arogansi, kesombongan, kejahatan, memanfaatkan masyarakat pribumi dengan sebutan muhibbin tadi itu untuk dibenturkan sesama bangsa Indonesia. Saya yakin dan kita semua jadi terbuka kesadaran mereka ini memang benar-benar bukan duriat Nabi. Apalagi menyimak apa yang disampaikan oleh Yai Imam Suhadi tentang bagaimana pendawiran, kebiasaan malak-malak minta-minta ke pesantren yang lebih jahat daripada LSM. Sampai-sampai pesantren-pesantren kiainya dimintai, kalau kiainya nggak ngasih sejumlah uang yang mereka inginkan, maka mereka akan ultimatum, ente nggak akan dapat syafaat dari kakek anda. Buat yang belum tahu, silahkan anda tanya ke pesantren-pesantren betapa banyak pesantren yang kemudian dieksploitasi oleh sekelompok orang yang mengaku cucu Nabi, meminta sejumlah uang. Padahal kita tahu yang namanya dzurriyyat Nabi, ahlul bait Nabi itu haram menerima zakat, haram menerima sedekah. Ini mereka justru mengancam umat Nabi untuk memberikan sejumlah zakat dan sedekah. Ada yang nanya sama saya, lo kok bisa ini semua terjadi? Lo kok bisa kemudian kiai-kiai itu memberikan? Ya bisa saja, karena orang yang masih percaya kalau habaib itu sebagai cucu Nabi, inilah yang paling mungkin dieksploitasi, dimanipulasi, bahkan ditipu oleh mereka, karena masih percaya. Kalau kita yang nggak percaya, mah nggak mungkin itu semua terjadi bagi orang yang tidak percaya. Nah, ini sudah menjadi sebuah kesadaran. Bahkan di forum ini bersama Yai Imam Suhadi dan para kiai yang ada di Lampung Tengah, kami brainstorming, ngobrol bersama. Sungguh mencengangkan, saya saja kagetnya bukan main. Ada sebuah fakta dan kenyataan bahwasanya seorang kiai didatangi Habib, kemudian memberikan tongkat. Yang tongkat itu dihargai 70 juta. Yang kiai ini harus membayarkannya. Karena kiai ini bingung, uang segitu nggak ada, maka dia tarik ATM, ngutang sana sini, ngambil dulu, cukuplah 50 juta. Lalu cukuplah 50 juta, lalu diserahkan kepada Habib tadi itu. Beberapa hari kemudian Habibnya telepon terus, minta kekurangan yang 20 juta. Karena kiai ini belum ada kekurangan yang 20 juta, maka kiai ini dimaki-maki oleh Habib tersebut. Disumpahi, dimaki-maki, diomongin goblok dan lain sebagainya. Sampai kiai ini bereaksi marah kepada para Habib itu. Disitulah kemudian kiai ini, beliau sadar nggak mungkin mereka cucu Nabi. Kok sampai segitu jahatnya? Sudah dikasih uang 50 juta masih maksa minta 20 juta. Ini benar-benar terjadi dan ini di Lampung. Bagi anda yang ingin tahu, saya hadapkan kepada orang. Bahkan ada kisah yang lucu banget ini. Gimana nggak lucu? Habib itu kan kalau datang ke pesantren-pesantren yang sudah kaya, bangunannya bertingkat-tingkat, dianggapnya kiainya kaya. Lalu mereka mengatakan, kiai ente kaya gara-gara kakek aneh. Mereka merasa punya hak untuk arogan kepada kiai dan merasa iri dengan kiai-kiai yang kaya dengan menyebutkan ente kaya gara-gara kakek aneh. Akhirnya mereka bermalam di pesantren itu, ya di khidmat oleh kiai. Karena dikira ini betul-betul cucu Nabi, dikasih makanan yang enak-enak, dipersilakan memakai fasilitas kamar mandi yang ada di internal pondok pesantren, yang dimanfaatkan oleh keluarga, yang santri aja nggak boleh ke sana, mereka memanfaatkan itu. Ada sekitar 5 kamar mandi. Begitu besoknya rombongan para Ba'alwi ini pulang, begitu dicek di kamar mandi, odol, sabun, sampo, sabun muka hilang semua, sikat gigi hilang, habis diangkut oleh mereka ini. Sampai-sampai Bu Nyai ngomong sama Pak Yai, "Bah, apa iya cucu Nabi maling odol? Apa iya cucu Nabi maling sabun, maling sikat gigi? Nggak mungkin kan?" Nah, muncullah kejanggalan. Artinya memang benar apa yang dikatakan oleh para masyayikh, para kiai-kiai sepuh, PWI Laskar Sabilillah sudah saatnya mendobrak ini semua. Hadirnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantan ini sudah merupakan qadarullah, sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin menyelamatkan agama ini, karena Allah ingin menyelamatkan umat ini dari orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi.
Hari ini kita semua bersepakat, orang yang ngaku Nabi adalah penodaan agama. Ada pasal pemidanaannya. Orang yang ngaku Imam Mahdi juga sedemikian rupa. Persis hari ini kita semua mendorong, mari kita kerahkan semua sumber daya intelektual kita, sumber daya manusia kita untuk mendorong negara melakukan pemidanaan kepada siapapun yang mengaku-ngaku cucu Nabi, bisa dikenai pidana penodaan agama. Kalau Anda sepakat, ayo berjuang bersama, rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas, jaga kemurnian agama ini, jaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga kemuliaan bangsa Indonesia, jaga sejarah kita. Sejak dulu kita memang berbineka tunggal ika, berbeda-beda, namun kita tetap satu jua, tapi satu pantangannya, tidak boleh ada orang yang merasa lebih mulia daripada orang lainnya. Kita sama di republik ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.